Karena musim-musim ini lagi musim penghujan ya. Kita apa? Tetap rajin bersekolah. Begitu ya? Nah ini di sini ketemu kalian lagi karena akan melaksanakan ini layanan berikutnya kepada kalian, yaitu layanan komunikasi KIP yang nanti akan berjalan kurang lebih 1 jam layanan atau 40 menit. Oke? Kalian siap? Semangat? Sebelum memulai layanan ini, alangkah baiknya agar layanan kita nanti lancar, ya, ada manfaat untuk kalian dan Bapak. Kita berdoa dulu, semoga Allah mengizinkan, ya. Kedua dipimpin kepalanya, silakan Mas Tika. Pak Jabrat Jalan. Ya, selesai. Ya, terima kasih. Itu ya. Oh ya, agar lebih semangat. Ya, agar lebih semangat. Kita ini mau melakukan pemanasan dulu. Ya. Seperti biasa, breathing dulu ya kan? Agar otak fresh, badan pun ikut fresh. Gitu ya? Oke, langsung semuanya berdiri. Yo. 1, 2, 3. Kepala udah lutut kaki, kepala udah lutut kaki. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semakin tambah semangat, semakin antusias ikut layanan lagi. Kita absen dulu. Yang pertama, Aca Christian. Hadir? Bilang belum tidak tahu nanti main dia. Ahmad Deka. Ahmad Eka. Alfi Nova. Yang keras kayak tidak. Saya, Pak. Ya, gimana laki-laki yo? Aprilia. Aska Anantasena. Citra Putri. Deka Aji. Devita. Fajri. Berikutnya ini akan menayangkan untuk kalian sebuah video yang bertemakan sebenarnya layanan kita adalah upaya meningkatkan tanggung jawab peserta didik. Tapi Pak Heki akan menayangkan video terlebih dahulu agar kalian terpancing rasa tanggung jawab. Jadi memang langsung ke karena apa? Ternyata kalian itu lebih beruntung ketimbang di negara-negara yang teman-teman kita yang lain. Begitu. Boleh? Sambil berdiri. Ya, boleh. Nama. Oke, Dri. Mau tanya? Kenapa? Apa itu tanggung jawab? Lindung dulu. Ada teman yang mau nanggapi anak laki-laki?
ide lagi tanggung jawab menurut kalian? Ada ide lagi? Siapa? Boleh? Salah nggak sih? Nggak salah nggak di sini? Karena apa? Tugas depan. Selain diri, lihat. Udah. Kak senyum tak? Mas ketua kelas. Loh, gimana? Oke, saya tanggapi ya. Gini. Dalam hidup semua pekerjaan ada yang namanya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab adalah yang harus ditekankan atas dasar rasa kesungguhan hati. Contoh, Pak Indi adalah seorang guru, ya. Pak Indi adalah seorang guru. Tanggung jawabnya adalah mengajar kalian, ya. Begitu. Ini tanggung jawab Pak Indi, ya. Apapun yang terjadi, entah jauh di sana tempat Pak Indi, ketika Pak Indi sudah merasa punya rasa dalam hati tanggung jawab, maka akan melaksanakan dengan senang. Kalau anak sekolah, bisa kasih contoh tanggung jawab anak sekolah. Tunggu jari. Apa contohnya? Siapa nama? Siap menaati peraturan sekolah. Ada yang lain atau laki-laki? Ayo anak laki-laki. Menaati peraturan sekolah. Contohnya adalah tata ya, maka terdapat tidak ada masalah. Tetapi kesimpulannya, jika sesuatu tidak ada tertulis dan tidak tertulis peraturan, berarti itu adalah tata tertib yang harus ditaati oleh setiap anggota sekolah. Seperti itu ya. Contohnya apa lagi? Tata tertib. Tata tertib banyak sekali. Tertib waktu, ya. Tertib cara berpakaian, tertib berbicara, seperti itu, ya. Oke. Lagi, ini materinya seperti ini. Ya, materi. Nah, materi kita ada lagi, ya. Seperti ini. Sudah terlihat dong? Benar. Ini dulu ya. Ini, ya. Materinya nih. Ya. Supaya meningkatkan tanggung jawab peserta didik. Apa itu? Yang tadi belum materi tanggung jawab itu tadi. Kira tanggung jawab peserta didik itu seperti itu ya. Nah, baik, yang pertama adalah pengertian tanggung jawab tadi ya. Nah, seperti itu. Kurang ini namanya. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan ya dengan sesungguh-sungguhnya seperti itu. Dalam arti melakukan sesuatu, ya, melakukan pekerjaan atau apa dengan sungguh-sungguh. Bisa kasih contoh? Ini satu seperti ini. Ketika kamu sebagai siswa yang tugasnya adalah belajar, diawali dengan matematika dan yang sebagainya, itu sudah tanggung jawab kalian. Berarti itu harus kalian lakukan dengan sungguh. Seperti itu. Ya, benar. Ada contoh lagi. Misalnya contoh. Ini apa? Kira-kira yang lain? Iya, mengerjakan tugas. Tugas itu adalah salah satu tanggung jawab peserta didik. Ketika dikasih tugas dulu mata pelajaran matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya, kamu nggak sungguh-sungguh sampai rumah katakan seperti itu, bertunda-tunda, terus besok berangkat sekolah lagi, apa yang terjadi? Gimana? Apa yang terjadi? Kata lagi, apa yang terjadi? Nek tugas kemarin tidak kamu selesaikan hari ini, terus besoknya bersekolah lagi, apa yang terjadi? Nah,
banyak dampak ya kalau kita tidak bersungguh-sungguh seperti itu, oke? Ada ya, tanggung jawab ini dapat orang tua ajarkan kepada anak sejak dini dengan contoh sederhana agar anak mudah mengerti. Mengenal nilai tanggung jawab, maka nilai ini akan terbentuk dari dalam hati dan kemauannya sendiri. Seperti itu. Maksudnya tanggung jawab itu adalah sebenarnya harus memiliki setiap manusia, tapi harus diajarkan. Siapa yang ngajarin? Siapa yang mengajarkan? Lingkungan terdekat kita adalah orang. Pernah diajarkan tanggung jawab dari orang tua? Contohnya, lagi-lagi, masa tidak pernah? Tetap pernah. Ini contoh, ya. Contoh lagi, masa bagi terus dengan mandi, ya kan? Diajarkan sejak umur segini kan, sampai sekarang segini, ya. Tapi nggak dimandiin tau? Nggak dimandiin tau? Kalau dimandiin itu, ya. Kalau mandi saya dua kali, ya. Apa lagi? Yang berkaitan dengan ibadah dong. Tanggung jawab ibadah contohnya adalah ngaji, sholat, ngaji. Ini berkaitannya dengan pekerjaan, seperti itu ya. Ayo, ciri-ciri tanggung jawab ini ya. Ciri-ciri tanggung jawab dihasil dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri-ciri tanggung jawab yang pertama adalah siapa apa? Pekerjaan, sekolah, ibadah. Nah, terus yang kedua adalah berusaha melakukan hal yang terbaik. Sudahkah kali ini? Contohnya? Ujian betul Pak Kapolres. Apalagi di lingkungan masyarakat melakukan hal yang baik. Gotong royong, tolong menolong. Di lingkungan rumah bantu ibu apa? Masak ya? Oke, anak laki-laki ya di sawah lah, mayoritas pekerjaan orang tua kalian adalah seorang kok. Jangan sampai ayo ke sawah. Malas Pak, kami pegang ini. Ya, boleh ya? Gitu ya? Yang berikutnya disiplin. Poin ketiga itu disiplin, penting sekali. Disiplin ada banyak hal. Contohnya yang pertama adalah disiplin waktu. Contohnya pakaian, terus tata tertib. Sudah kalian? Sudah. Nanti kalau sudah kita ketemu. Ya. Berikutnya lagi. Dapat dipercaya. Segala hal dari kita itu bisa menimbulkan rasa percaya dari orang lain, perkataan dan perbuatan. Seperti itu, oke? Yang berikutnya aturan di rumah, aturan di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah jalan bertiga. Ya, contohnya banyak sekali. Ya, yang kecil lah. Jajan di kantin. Hari itu biasanya laki-laki ya. Oke, berikutnya berani menanggung resiko. Karena apa? Segala hal yang kita lakukan mengandung resiko, baik ataupun buruk bagi anak laki-laki, terutama anak laki-laki. Jadi ya, ketika kamu sudah melakukan sesuatu, ada dampak entah buruk baik, kamu harus bertanggung jawab. Seperti itu. Ya, berikutnya lagi rela berkorban itu nanti efeknya adalah membuat kita menerima pergaulan menjadi lancar, nyaman gitu ya. Jadi kalau berteman itu hanya ada uangnya, katakan begitu ya. Ada
Paham? Lanjut lagi. Nah, ini penting. Silakan kami. Yang pertama adalah Untuk tanggung jawab, Pak. untuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada contohnya Laksanakan saja. Deka nanti boleh apa? Laksanakan saja. Mas Deka ngomong melaksanakan laki-laki. Ya, cewek dong. Ayo. Ya, cewek dong. Menjauhi larangannya, betul. Ada laki-laki balik dong. Mengaji, betul sekali. Ada lagi. Iya. Dari semuanya saya simpulkan, oke? Dari semua saya simpulkan. Nek kowe tanggung jawab kepada Tuhanmu, kan nggak ngomong satu agama ya, karena Tuhan itu dari kalian mesti banyak kebijaksanaan ya, kita ngomong Tuhan. Ya. Setiap agama mengajarkan juga, misalnya kamu sudah merasa itu, kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya adalah beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berikutnya lagi. Nah, itu tadi beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Minimal itulah ya, jangan sampai melanggar. Tahu contoh itu perbuatan dosa, jangan sampai dilarang. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Ini manfaat ya Mas ya. Manfaat. Kalau kita sudah punya rasa tanggung jawab di dalam hati, ternyata ada manfaat. Silakan dibagi dulu. Manfaat tanggung. Setelah mengetahui pengertian tanggung jawab, contoh bentuk cirinya berikut manfaat tanggung jawab. Seseorang akan dipercaya, dihormati dan dihargai, serta disenangi orang lain. Itu yang pertama. Ya, dihormati. Penting ya dihormati ya. Karena tanggung. Yang berikutnya lagi, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bertindak lebih hati-hati dan terencana, dapat menghadapi permasalahan dengan tegar dan menyelesaikan dengan maksimal atau baik. Itu. Oke, tujuannya tanggung. Sampai sini anak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Ada lagi? Bukan pertanyaan? Atau saya yang bertanya? Oke, setelah saya tayangkan tadi video sama materi tayang ini, perasaan kalian bagaimana sekarang? Lebihkah bertanggung jawab? Tahukah hal-hal yang merusak tanggung jawab kalian? Semangatkah kalian untuk bersekolah? Anak laki-laki, semangatkah kalian hari ini untuk bersekolah? Semangat. Baik, kesimpulannya seperti itu. Nah, setelah ini, ya, satu kelompok. Ada pembahasan tentang materi ini. Setelah itu nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Bisa diterima? Bisa. Oke, mulai sekarang silahkan. Berarti kalau 28 anak ada berapa kelompok? 14. Kemarin sudah pernah 2 kelompok. Sekarang itu lagi, silahkan. Yuk.
Purchase your tracks today. Kalian melakukan proses itu, kerjakan presentasi. Kesimpulannya adalah seperti ini ya, yang dikerjakan tadi. Kesimpulannya adalah ya. Jadi mau simpulkan dulu ya. Kesimpulannya adalah yang tentang tanggung jawab tadi adalah karena semuanya bisa dipahami ya. Karena tanggung jawab harus dimiliki setiap peserta dan harus diamalkan seperti itu ya. Itu ya. Nah, ini dikumpulkan ke Pak Andi. Setelah itu nanti ada penilaian dari Pak ini ya. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, ada pesan satu lagi. Tetapi untuk kalian nanti saya bagi, ya. Setelah itu kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan ke Pak Edi hari seperti itu, oke? Ya. Saya mau bertanya kepada kamu. Perasaan kalian setelah melakukan layanan ini bagaimana? Senang ya? Lebih bertanggung jawab? Bisa melakukan tanggung jawab? Bisa mencegah hal-hal yang merusak tanggung jawab? Lebih bersemangat bertanggung jawab? Bisa. Ya, terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk layanan hari ini. Kita bertemu lagi untuk layanan berikutnya. Tetapi ini saya bagi dulu tugasnya. Berkelompok nanti di banyak. Ya, seperti itu ya. Gitu ya. Ya, ini nanti lihat ya, nanti ya. Ini kan perasaan kalian tadi seperti kayak nanti kan dicentang gitu ya. Tahu ya? Nah, dikumpulkan ke Pak Edi hari ini soal berikutnya. Tahu ya? Itu nggak? Ya. Ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak anak-anak hebat dari kelas 7A. Ya, saya banyak terima kasih sudah bersungguh-sungguh mengikuti layanannya Pak Edi, yaitu layanan klasikal. Itu ya, rasa tanggung jawab. Ya, seperti biasa. Diakhiri dengan satu kata atau kata-kata dari Pak Edi, biar kalian bersemangat. Ingat, dengarkan baik-baik. Ketika kalian capek bersekolah, ingatlah ada orang tua yang tidak pernah capek mencari nafkah. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Tidak lupa diakhiri dengan doa dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan. Ya, selesai. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke